Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video praktikum teknik kompilasi pertemuan kedua. Ini melanjutkan pertemuan pertama ya tentang analisa leksikal. Sekarang kita akan membahas mengenai parsing. Sebelum membahas mengenai parsing nih, waktu tingkat 3 kan kalian sudah pernah belajar teori bahasa otomata ya. Nah, ini kan ada materi dengan nama CGF, Context Free Grammar. Ini saya mau mengulang aja. Kalau analisis sintaks itu kan penerusan sebuah kalimat nih. Dari awal sampai simbol terakhirnya kan. Terus analisis sintaks dapat dilakukan melalui derivasi atau parsing. Nah, kalau derivasi kan dibuat seperti sama dengan. Kalau parsing kan seperti pohon. Jadi dia akan menghasilkan pohon sintaks. Kayak contoh nih ada apa namanya? Ini kan yang di konteks free grammar itu ada A menjadi B kan, dimana A merupakan non terminal, terus B itu merupakan non terminal atau terminal. Nah, sebagai contoh ada diketahui grammar I menjadi H atau IH atau IA. H menjadi AB sampai Z yang kecil, A besar menjadi 0 sampai 9 dengan I adalah simbol awal. Nah, kalau untuk menganalisa cara menganalisa sintaks untuk kalimat X23B. Nah, ini ada dua cara kan. Ada derivasi sama parsing. Kalau derivasi caranya yang sebelah kiri nih. Pertama kan simbol awalnya I. Nah, I itu kita ubah dulu kan menjadi grammar apa yang memungkinkan untuk menjadi X23B. Karena yang terakhir ini kan perlunya B kan, yaitu angka huruf kecil. Nah, makanya yang terakhir itu harusnya H kan. Terus di depan H itu harus masih ada angka kan, makanya kita ambil IH nih yang paling memungkinkan. Terus habis IH, nah I-nya ini bakal dipecah lagi nih jadi menjadi IA, karena kan untuk membuat sebuah angka kita kan perlu grammar A besar kan, A besar ini. Nah, itu jadi udah dipecah nih IA. Nah, habis itu I-nya lagi yang di ujung dipecah lagi jadi IA. Nah, setelah dipecah, I yang di ujung diubah menjadi H, karena kan perlu menjadi abjad yang kecil. Setelah diubah jadi A, jadi kan H, A, A, H. Nah, bisa nih tinggal dirubah H menjadi X, A besar menjadi 2, A besar yang ketiga jadi 3, H di ujung jadi B. Hasilnya 2X 3B. Nah, kalau untuk cara parsing itu hampir sama caranya, cuman bedanya kita mulai dari yang paling akhir dulu. Pertama kan fungsi simbol awalnya I. Nah, terus I ini kita cari mana yang paling memungkinkan nih. Yang tadi kan IH. Nah, yang kita selesaikan dulu tuh yang paling ujung dulu, paling kanan dulu, maaf kiri. H kita selesaikan jadi B. Kan udah selesai nih. Udah ketemu kan hasilnya sama. Nah, I ini baru kita pecah lagi menjadi IA. Nah, A yang ini dirubah menjadi 3, sedangkan I yang ini dipecah lagi menjadi IA. A yang ini dirubah menjadi 2, sedangkan I dirubah menjadi H dirubah menjadi X. Hasilnya kan jadi X23B. Nah, itu kalau cara parsing ya. Terus ada dua metode parsing nih. Ada parsing top down sama bottom up. Kalau top down itu diberikan kalimat X sebagai input. Nah, terus parsing dimulai dari simbol awal S sampai kalimat X nyata atau tidak nyata jika memang X itu nggak bisa diturunkan lagi dari S. Dari pembacaan semua leaf dari pohon parsing jika dibaca dari kiri kanan. Kalau bottom up diberikan X sebagai input. Parsing dimulai dari kalimat X yang nyata dari pembacaan semua leaf pohon parsing dari kiri ke kanan. Nah, terus sampai tiba di simbol awal atau sampai di S jika kalimat X memang tidak bisa diturunkan.
Jadi intinya kalau yang top down itu mulai parsingnya itu tuh dari atas ini sampai ke bawah, sampai ke kalimat kecil, apa namanya, kalimat X-nya yang terakhir. Sedangkan kalau yang bottom up itu kalimat X itu sebagai input. Nah, dicari parsing sampai simbol awal S-nya. Nah, kalau parsing top down ini ada dua caranya ya, yaitu ada metode dengan backup dan metode tanpa backup. Kalau metode dengan backup itu biasanya pakai metode brute force. Sedangkan contoh kalau metode yang nggak pakai backup itu namanya recursive descent. Kalau ini ada metode brute force. Metode ini adalah kelas metode parsing yang menggunakan produksi alternatif jika ada ketika hasil penggunaan sebuah produksi tidak sesuai dengan simbol input. Penggunaan produksi sesuai dengan nomor urut produksi. Ini ada contoh untuk penggunaan metode brute force. Diberikan grammar G sama dengan sekian. Gunakan metode brute force untuk melakukan analisis sintaks terhadap X, A, C, C, D. Pertama kita masuk dulu simbol awalnya kan, S. Simbol awalnya kita masukkan nih S. Habis itu kan belum ada input sama hasilnya kan. Terus habis itu kita coba yang paling kiri dulu nih, AAD. AAD nih kita masukin. Nah, inputnya A, hasil inputnya A. Yang ini sebelah kiri hasilnya A kan, udah bener. Udah yang dia nggak bisa berubah lagi nih. Sisanya CCD. Nah, ini penjelasan hasil sama dengan input. Gunakan produksi A pertama. Berarti kan karena kita yang A yang pertama ini nih udah ketemu nih. Nah, berarti kita bisa menggunakan produksi ini nih buat ngelanjutin yang A yang di tengah. Sekarang yang kedua inputnya apa? Inputnya AC, terus hasilnya AB, sisanya CD. Nah, ini penjelasan hasil tidak sama dengan input. Karena kan yang kita perlukan kan inputnya ini kan A, C, C, D kan. Sedangkan yang hasil terakhirnya adalah A, B, D. Nah, terus backupnya gunakan produksi A alternatif yang pertama. Alternatif pertama itu yang mana? Apa namanya? Ini kan yang pertama kan kita langsung pakai B nih. Nah, alternatif yang pertama yang kedua adalah yang C. Makanya A ini kita ubah jadi C nih. Inputnya C, hasil C, sisanya CD, A, C, D. Nah, ini kan masih kurang kan karena kurang C. Nah, hasil sama dengan input nih. Karakter berikutnya adalah simbol terminal hasil dibandingkan dengan input. Nah, terus apa namanya? Kalau kita pakai input yang sebelah kanan ACD, inputnya ACC, hasilnya ACD. Nah, itu sisanya masih C kan. Dia belum selesai karena hasilnya nggak sama kayak input. Inputnya kan ACCD. Nah, terus kita pakai backup produksi uh, S alternatif yang pertama. Nah, yang ini kan udah nggak dipakai lagi nih. Nah, kita pakai yang AB. Nah, kalau AB hasilnya A, inputnya A, sisanya CCD. Nah, hasil sama dengan input. Gunakan produksi B pertama. Kalau terus sekarang yang di sini produksi B pertama itu adalah CCD kan, yang ini. Hasil inputnya AC, hasilnya AC, sisanya CD. Penjelasan hasil sama dengan input. Karakter berikutnya adalah simbol terminal, hasil dibandingkan dengan input. Nah, kalau apa? Ini hasilnya ACC. Yang ini kan ACC, sisanya D. Hasil sama dengan input. Karakter berikutnya adalah simbol terminal, hasil dibandingkan dengan input. Nah, berarti kita cek lagi yang D. Inputnya ACCD, hasil ACCD, sisanya nggak ada. Penjelasan hasil sama dengan input. Selesai, sukses. Nah, itu contoh untuk menggunakan brute force. Jadi brute force itu tuh ibaratnya dia mencoba semua kemungkinan dulu nih, ngecek. Kayak tadi kan kemungkinan yang pertama kan pakai AAD. Nah, dia ngecek dulu nih apakah AAD itu bisa menghasilkan ACCD kecil atau enggak. Nah, sampai ketemu
jalan buntunya nggak bisa, nah dia baru pindah ke apa namanya, eh, produksi alternatif yang lain. Kan ini kan yang S ini yang dirubahnya nih jadi AB. Nah, AB juga bakal dicek lagi nih. Yang A-nya inputnya udah benar atau belum dengan hasilnya. Terus kalau AC inputnya udah benar belum sama hasilnya. Terus ACC inputnya udah benar belum sama hasilnya. Terus ACCD inputnya udah benar atau belum sama hasilnya. Kalau udah sesuai sama hasil input sama hasil itu, berarti penjelasannya sudah selesai. Sukses metode brute force-nya. Terus apa? Itu kan yang metode dengan backup ya. Nah, kalau yang metode tanpa backup itu namanya recursive design. Nah, ini metode yang tidak menggunakan produksi alternatif jika hasil akibat penggunaan sebuah produksi tidak sesuai dengan simbol input. Jika produksi A mempunyai dua buah ruas kanan atau lebih, maka produksi yang dipilih untuk digunakan adalah produksi dengan simbol pertama ruas kanannya, sama dengan input yang sedang dibaca. Jika tidak ada produksi yang demikian, maka dikatakan bahwa pasti tidak dapat dilakukan. Ketentuan produksi yang digunakan adalah jika terdapat dua atau lebih produksi dengan ruas kiri yang sama, maka karakter pertama dari semua ruas kanan produksi tersebut tidak boleh sama. Ketentuan ini tidak melarang adanya produksi yang bersifat rekursif kiri. Contoh, diketahui nih, sama kayak tadi kan, ininya nih nggak apa, Q sama dengan sekian. Terus gunakan metode recursive design untuk melakukan analisis sintaks terhadap X sama dengan AC. Nah, eh, S nih yang pertama. Sisanya AB kan, masukkan simbol terkiri kalimat sebagai input. Gunakan produksi S dengan simbol pertama ruas kanan A. Nah, berarti kita pakai yang ini AB. Inputnya A, hasilnya A, sisanya C. Penjelasan hasil sama dengan input. Gunakan produksi B dengan simbol pertama ruas kanan C. Nah, karena simbol B ini hasilnya kan nggak ada C kan. Karena produksi demikian, karena dia B-nya itu nggak ada apa hasil C, maka dia langsung gagal parsingnya. Jadi dia nggak ada backupnya gitu kayak brute force. Kalau brute force kan dia bakal mencari cara lain kan. Nah, tapi kalau misalkan recursive design itu, kalau misalkan udah nggak bisa, nah dia produksinya langsung gagal dilakukan. Jadi hitungannya parsingnya gagal. Nah, ini ada parsing bottom up. Nah, kalau kalau apa parsing bottom up itu kan dari bawah ke atas ya. Nah, itu biasanya ada contohnya namanya GPS, Grammar Precedence Sederhana. Jadi sebelum sampai ke parsing tersebut tuh bakal dikemukakan beberapa pengertian dasar serta relasi yang ada pada GPS. Nah, ini jika apa X keduanya diderivasi, maka disebut sentensial jika A itu merupakan terminal atau non terminal dan X disebut kalimat jika X itu merupakan terminal. Ya udah, sekian video pertemuan kedua, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.